Hai, halo Sobat Fox. Selamat datang di podcast DMS, podcastnya Dewan Merakit Satya. Aku Salma Azari Fadila bakal nemenin kalian semua dalam diskusi bincang-bincang santai, tapi tetap insightful pastinya, di podcast DMS kali ini. Oke Sobat Fox, gimana nih kehidupan kampusnya? Lagi berwarna-warni banget kan pastinya? Warna-warni sama tugasnya, matkulnya, atau sama orangnya mungkin? Nah, pasti buat semuanya yang lagi ngejalanin kehidupan kampus pasti ada fase warna-warni kehidupan kampus dengan bingung-bingungnya itu. Apalagi buat teman-teman semua yang narapati Bimantara mungkin ya yang baru masuk kehidupan vokasi gitu. Bingung mau ngelangkah, mau ke organisasi, mau ke kepanitiaan, atau mau fokus aja buat nyari prestasi. Nah, kalau kalian semua relate sama kondisi kali ini, kalian ada di podcast yang tepat. Karena di podcast kali ini, pertanyaan-pertanyaan kalian semua akan dijawab oleh dua narasumber kita yang hebat-hebat banget. Di sini udah ada Kak Alana juga Kak Uda. Buat Kak Alana sama Kak Uda boleh dong disapa-sapa dulu sobat DMS semuanya. Halo sobat DMS. Oke, boleh. Dari Kak Uda mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Uda Bagus Permadi. Sekarang saya mahasiswa Komunikasi Digital dan Media angkatan 58. Oke. Sebagai apa Kak dulu di DPM? Dulunya sih sebagai kayak Alana ya, Iya. sebagai ketua DPM. Sekarang udah mahasiswa biasa. Wah, seumum. Mahasiswa umum. Oke, Kak Alan. Oke, tadi udah disinggung sedikit sama Bang Udau ya. Kalau saya sendiri dari program studi teknik dan manajemen lingkungan angkatan 59 dan diamanahkan untuk meneruskan tongkat kepemimpinannya dari Bang Udau menunjuk saya. Seperti itu. Oke. Berat kah hendaknya? Luar biasa sih. Oke, Kita udah enjoy ringan aja. sekarang berarti kalau Iya. Kak Uda. Udah ringan. Kesibukan sekarang tuh lagi ngapain nih, Kak? Alana dulu. Oke, boleh. Kalau dari saya sendiri ini udah menjelang bulan November ya, dimana kalau misalnya kita berbicara Ormawa lagi sibuk-sibuknya juga proker-proker closingan. Tapi kalau kegiatan kemahasiswaan, akademik segala macam itu hampir sama sih dengan teman-teman yang lainnya gitu. Karena memang kita di semester 5 ini tentunya udah cukup banyak ya apa yang menjadi hal-hal yang harus dikerjakan gitu. Udah sih kesibukan sekarang ini. Kak Uda. Kalau saya sih paling ke jenjang karir. Pasti Hmm. kalau sekarang kan anak semester 7 lebih fokus ke magang ya kan. Betul, Magang betul. atau nggak magang, KKN atau enggak studi independen lah sekarang sebutannya. Kalau saya lebih milih untuk magang gitu kan. Untuk semester 7 sampai ke semester 8-nya nanti fokus paling ya laporan akhir. Ya, biasalah anak semester Semangat ya. akhir. Lagi Oke, menarik banget nih. Berarti Kak Alan lagi sibuk sama kehidupan mahasiswanya. Kak Uda lebih sibuk untuk menyiapkan kehidupan setelah menjadi mahasiswa gitu ya. Benar. Oke. Kalau misal bersinggungan sama magang tadi ya, terus Kak Alan nyinggung juga soal akademi, prestasi dan lain sebagainya. Aku dengar nih kalau misal Kak Alan tuh baru menang Olivia ya kemarin. Tepuk tangan gue. Keren. Keren. Aku juga denger nih Kak Uda yang lolos MSIB. Wah, Wih, keren. panutan banget nih. Nah, aku penasaran dong sebenarnya apa sih MSIB, terus Olivia itu apa, terus syarat-syaratnya tuh apa aja gitu, dapat infonya dari mana? Boleh sekilas aja tentang info MSIB sama Olivia. Boleh dimulai dari Kak Uda mungkin MSIB dulu. Oke, MSIB itu sebenarnya program dari pemerintah ya, dari Kementerian Pendidikan khususnya. Jadi diprogramkan kepada seluruh mahasiswa di Indonesia yang pengen ke dunia lapangan, yang pengen ngelihat langsung gimana nih dunia lapangan, dunia kerjaan, industri. Nah, biasanya mereka langsung masuk ke MSIB ini. Nah, karena MSIB magang bersertifikat dan studi independen, jadi ada program dari kementerian itu ada dua, magang dan studi independen. Jadi studi independen ini istilahnya ibarat kayak kursus lah, kursus. Jadi kursus berbayar. Kalau kursus sekarang kan berbayarnya udah lumayan ya. Betul. Tapi kalau dinaungi sama perintah tuh jadi 0 rupiah gitu, jadi gratis. Jadi kalau yang pengen kursus dari rumah, terus belajar dari rumah, dikitnya studi independen. Nah, satunya lagi namanya magang. Nah, magang bersertifikat ini itu kita terjun langsung ke dunia industri gitu, ke kantor-kantor, terus ke lapangan, ngelihat langsung nih gimana sih di kantor itu, gimana cara kerja di kantor ya kan, yang tadinya di kampus cuma teori doang nih gitu kan, prakteknya ya 11-12 lah, terus sampai di lapangan ya udah langsung tahu nih langsung dunia lapangannya gimana gitu. Oke, menarik ya. MSIB itu berapa lama sih, Kak? MICB itu kisaran 3-4 bulan. Dan itu udah diakomodasi sama SKS dari kampus. Oh, Jadi emang udah oke. totali udah kayak 20 SKS nih misalnya dari kampus, udah kita garap 20 SKS. Jadi nggak perlu lagi ngapa-ngapain, jadi tinggal ikut magang. Kalau syarat-syaratnya tuh ada apa aja sih?
Syarat ya, setahu saya ya itu minimal kalau S1 ya itu semester 4. Mulai dari semester 4 udah bisa ikut MICB. Cuman tergantung lagi sama kebijakan prodi atau kampusnya. Ya ada yang memperbolehkan semester 5, 6, 7 gitu kan. Kalau di PB sendiri itu setahu saya membuka dari semester 4 tuh. 4. Ya. Oke, itu tentang MSIB. Terus kalau mau soal Olivia nih, gimana kalian? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang Olivia ya, agak sedikit beda dengan Bang Undo karena ini memang lebih ke perlombaan ya yang bersifat akademik, di mana kebetulan kemarin itu tim saya juga dari DPM semua, itu juga jadi suatu branding ya. Akhirnya bisa mengangkat lah prestasi anak-anak DPM. Jadi ibaratnya satu capnya itu nggak jelek lagi gitu, atau biasa-biasa aja lah. Tapi ada suatu hal yang bisa dibanggakan dari Olivia itu gitu. Nah, untuk Olivia sendiri itu merupakan Olimpiade Vokasi Indonesia, yang mana itu merupakan suatu kegiatan perlombaan yang diadakan rutin dan sangat bergengsi di sekolah vokasi, baik itu di bidang biologi, baik itu di bidang bahasa Inggris maupun bidang-bidang yang lainnya. Jadi bisa dibilang universal, dan kemarin lebih kepada, kalau dari saya itu ikut yang bidang biologi. Itu sih Sal, buat apa itu Olivia sendiri. Terus kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu kan pasti ada kesulitan-kesulitannya tersendiri kan. Nah, kesulitan saat Kak Udo menjalani MSIB, saat menjalani Olivia tuh apa aja sih? Boleh dari Kak Alana dulu mungkin. Oke, kalau misal kita berbicara Olivia, itu ya FYI aja buat teman-teman DMS nih ataupun warga vokasi. Jadi kita itu berawal dari yang namanya rapat sampai malam lah ibaratnya gitu. Tapi mengambil output yang bagus gitu, positif. Salah satunya ada satu anggota kita yang akhirnya dia menyampaikan kalau misal ada option untuk ikut lomba Olivia, selagi itu positif, akhirnya menjadi suatu hal yang kita ikuti lagi gitu. Nah, untuk kendalanya sendiri mungkin kemarin nggak terlalu banyak kendala yang seperti apa ya. Memang kita lebih banyak, kalau saya pribadi itu lebih ke bidangnya dan biologi, sekali lagi saya di bidang lingkungan. Terus mungkin lebih ke time manajemennya sih, antar kita yang ikut lomba Olivia itu kemarin yang lolos final, alhamdulillah tuh dari prodi yang berbeda-beda Sal. Jadi emang kita random lah ibaratnya gitu, nggak susah buat nentuin jadwalnya. Cuman overall setelah kita ada kegiatan seperti ini jalan terus gitu, nggak ada something yang menjadi suatu permasalahan yang berat gitu. Oke, justru karena prodi yang berbeda-beda bisa saling melengkapi dalam ikut lombanya gitu ya. Kak ngerti tentang lingkungan gitu, terus Kak Novi atau partner lainnya ngerti soal biologi dan lain sebagainya, jadi saling melengkapi. Cuman itu minusnya susah buat ngatur waktunya gitu. Betul. Cuman teratasi kan Kak, juara 1 kemarin. Ya itu gimana ya, sebenarnya ya nggak expect juga menjadi juara 1, cuman itu mungkin berkat doa teman-teman semuanya, doa bapak ibu dosen dan dari orang tua kita. FYI teman-teman, 100% dibiayain sama sekolah vokasi, cukup besar juga dananya. Intinya adalah itu full dibiayai vokasi. Mungkin tadi dari Bang Udo dibiayai sama pemerintah ya. Nah dari saya itu kemarin benar-benar diusahakan dari kalau di vokasi itu ada yang namanya komisma gitu, komisi disiplin kemahasiswaan gitu. Oke, thank you Kak Alan. Sekarang kesulitan dari Bang Udo. Kalau MICB itu ya kesulitannya yang pertama itu sebenarnya dari awal juga udah sulit sebenarnya. Masuk MICB itu aja sebenarnya udah sulit banget gitu. Bahkan kalau di mitra saya sendiri ya saya tahu kalau pendaftarnya ada sekitar 7 sampai 10 ribu pendaftar. Satu company? Satu perusahaan ya, satu kantor. Oh. Dan keterimanya cuma 70 orang. Jadi beratnya 1:10 lah ya, itu satu perusahaan gitu. Jadi sebenarnya untuk daftar juga itu kita udah nothing tulus lah, kayak ya udah masuk rezeki, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ya karena mungkin udah rezekinya lah, jadi udah keterima gitu kan. Dan itu salah satu tantangan sih, jadi kompetisinya tuh sengit banget, apalagi seluruh Indonesia gitu, secara nasional gitu kan. Ada beberapa kampus, ribuan kampus di Indonesia tergabung di dalamnya, jadi akhirnya ya semuanya beradu lah kompetisinya. Terus yang kedua sih paling tentang ngatur waktu sih ya, karena kan di dunia kerja kita nggak tahu perusahaan apa nih yang kita tempati gitu. Kalau dapat perusahaan yang enak, yang mentornya cukup peduli sama kita, yang pengertian ya kan, karena kita masih mahasiswa juga, enak. Tapi kalau ada mungkin perusahaan yang to the point aja ya, kalian di sini magang kerja di sini, jadi harus proporsional di sini, harus ngatur waktu di sini, harus komit di sini gitu. Jadi manajemen waktu juga tetap penting gitu sih. Sama-sama tentang waktu ya waktu, Kak. pasti. Okay. Nah, kalau bicara tentang waktu ya, kan di sini Kak Alan terus Kak Udo sama-sama pernah menjadi pemimpin organisasi ya pada dulunya gitu. Nah, terus cara bagi waktunya gitu. Kan tadi di awal aku sempat mention kalau misalnya mungkin teman-teman di rumah tuh bingung mau untuk membagi diri
memanajemen diri sama membagi waktunya itu seperti apa sih? Boleh mungkin dari Kak Udau. Kalau manajemen diri ya, kalau dari saya dulu, saya lebih ke punya roadmap dalam diri dulu gitu loh. Jadi Gimana tuh? semesternya, saya semester 1 sama semester 2 fokusnya kemana nih gitu. Misalnya semester 1 saya fokusnya tentang adaptasi dulu dengan kampus gitu. Naik ke jenjang berikutnya semester 2, oke saya semester 2, semester 3 sampai semester 4 fokus di organisasi. Benar-benar saya mumpuk kayak dari soft skill, hard skill, terus dari talenta, terus saya maunya di mana nih, talenta saya atau bakat saya di mana, itu saya kelola di semester 2, 3 dan 4. Nah, semester 5, 6, 7 saya mulai fokus ke kuliah lagi. Ibaratnya ke jenjang karir. Ya kan? Karena kalau stuck terus di 2 di 3 kayak fokusnya ke kampus, ikut organisasi, tapi kita nggak mikirin ke depan karir, ya bakal susah juga gitu. Kalian punya skill hebat, jago di organisasi, tapi nggak punya masa depan ya sulit juga gitu kan. Nah jadi karir saya mumpuk karir di semester 5, 6 sampai 7 lah, itu lagi mumpuk karir. Jadi kalau saya sendiri tuh lebih ada roadmap lah dalam diri sendiri, apa yang mau kita kerjain, apa visi kita ke depannya bakal gimana gitu. Jadi manajemennya dari diri sendiri aja gitu. Jadi nggak perlu komit kayak ikut organisasi ya prestasi ya, nggak usah terlalu nggak usah terlalu membunuh diri lah ibaratnya. Membatasi diri, tahu diri sendiri aja gitu. Kalau emang cukup, kalau emang nggak bisa ya pelan-pelan aja gitu. Oke, berarti ada roadmapnya sendiri gitu ya. Jadi Ya nggak benar. harus di satu waktu ikut organisasi juga, Ya, prestasi juga. Sesuaiin sama kapasitas diri kapasitas. kamu dan goals kamu tentunya gitu. Oke, buat Kak Alan sendiri. Oke, tadi kalau Bang Udo roadmap ya, sebenarnya kalau dari saya sendiri nggak terlalu jauh beda ya. Mungkin lebih kepada planning management ya. Hampir sama dengan Bang Udo, gimana kita di semester awal itu 1 dan 2 itu menurut saya udah menjadi suatu hal yang menjadi basic gitu seorang mahasiswa gitu. Karena ketika dia tidak bisa menentukan akan menjadi suatu seperti apa di kampus tuh suatu bencana gitu menurut saya. Karena memang itu ibaratnya kalian udah dewasa, udah punya pemikiran yang lebih luas, tapi kalian nggak bisa memanfaatkan itu untuk apa ya, setidaknya tuh mengelis apa yang menjadi suatu tujuan di semester 2 lalu naik lagi ke semester 4. Nah itu menjadi hal yang penting lah untuk planning management. Nah mungkin kalau sekarang belum nyampe ke semester 6 ya, 6 dan 7 dari Bang Udo udah ada seperti itu. Tapi yang sekarang adalah lebih kepada tahu kapasitas diri kita juga gitu. Jadi Bang Udo juga bilang tapi menurut saya kapasitas diri itu bisa dikembangkan dan bisa kita keep dulu gitu. Nggak bisa selalu kita push dan akhirnya malah apa yang menjadi planning kita nggak bisa terjalan dengan baik gitu. Mungkin kayak gitu sih, nggak jauh beda sebenarnya. Betul. Harus terukur semuanya dan disesuaikan kembali sama kapasitas diri kita masing-masing gitu ya. Oke, menarik banget. Tapi aku ada pertanyaan deh. Kan kakak ikut organisasi gitu keduanya kan. Nah, kalau buat Bang Udo sendiri, kakak ikut MSIB. Nah, sebelumnya kan kakak ikut organisasi dulu kan, berarti ada roadmapnya gitu. Nah, menurut kakak saat kakak ikut MSIB, apa yang membedakan kakak dengan orang-orang yang gak ikut organisasi gitu kan? Kakak udah mimpin Waduh. organisasi gitu. Apa yang membedakannya sih gitu? Agak ngeri nih jawabannya nih, gini agak jinggung nih. Jadi sebenarnya saya juga ngeliat ya teman-teman yang emang dulunya di kampus ikut organisasi emang beda sih. Jadi mulai dari percaya diri, ya itu kelihatan banget. Jadi ada beberapa teman saya di kantor ngeliat kayak kurang percaya diri gitu kan, terus terlalu tertutup ya kan, tertutup introvert, terus diajak berdiskusi agak enggak dulu deh atau apa gitu kan. Jadi kelihatan lah anak-anak organisasi yang sebenarnya nggak organisasi banget ya. Jadi anak orang kampus, mahasiswa kampus yang peduli sama karirnya gitu, yang peduli, yang punya visi atau punya growth mindset lah, ibaratnya kayak gitu. Itu kelihatan lah untuk di dunia magang atau dunia kerja itu. Jadi cukup membedakan lah mana yang emang punya visi, mana yang cuman hanya sekedar ya magang atau kerjaan kantor ini hanya sebatas profesional, itu kelihatan. Oke, lebih terbuka sama dunia Iya gitu benar. ya. Biasanya kalau misalnya anak organisasi banget gitu. Kalau buat Kak Alani sendiri, kakak kan ikut Olivia nih. Nah, kakak juga ikut organisasi kebetulan. Nah, terus dalam mengikuti lomba itu apa sih pengaruh kakak dalam mengikuti organisasi dan apa dampaknya gitu ke proses waktu kakak ikut lomba Olivia kemarin? Oke. Yang jelas adalah pertama branding ya, branding dari organisasinya, branding dari kita sendiri gitu. Karena kebetulan Sal itu juga menjadi satu-satunya yang menjadi juara satu, dan cuman di situ juga sedihnya teman-teman yang bersama kita nggak bisa ikut lah ibaratnya. Itu agak sedih juga gitu. Tapi yang menjadi mendorong atau membeda di sana adalah pasti kita lebih ke notice sama pihak-pihak institusi lah. Karena ibaratnya ketua organisasi mana yang dia itu ikut
lomba dan menang gitu, apalagi bergengsi gitu kan. Mungkin itu menjadi suatu, bukan sombong ya teman-teman, tapi lebih kepada kita berdiskusi untuk ya itulah, Untuk mengapresiasi dan menginspirasi penonton ya kan. betul, nggak cuman kita ikut lomba tapi nggak ada tujuan yang nggak jelas dan segala macam. Dan nggak terbatas di lomba ya, kayak tadi Bang Uda juga magang, terus juga masih ada yang lain ya yang emang itu menjadi potensi teman-teman kalau misalnya emang berminat lah di bidang-bidang yang ada seperti itu. Sangat terbuka lah sekarang kesempatannya. Oke. Itu sih.